Di video ke-76 ini kita akan belajar bagaimana cara pesan konten atau artikel ke penulis. Saya akan bagi 5 tips cara pesan artikel ke penulis. Tips yang pertama, tentukan keyword ya dulu. Pilih keyword dulu. Langsung aja contoh. Tips pertama, pilih keyword dulu. Pakai keyword explorer di Ahrefs. Di sini saya mau tentukan cara membuat landing page ya. Volumenya masuk buat hitungan saya untuk fati.com. Pada saat itu kita bisa riset perdalam lagi keywordnya. Nah, ada banyak variasi keyword atau keyword turunan. Saya udah bahas juga tentang keyword stemming atau keyword turunan, bisa cek di video sebelumnya. Kayak gini, membuat landing page dengan Elementor, dengan WordPress, di WordPress, di Blogspot apa? Iya. Ya, ntar ayo ke sana. Oke, balik lagi. Ini udah tentukan keyword. Yang kedua, kita harus bikin yang namanya kerangka konten ya di sini. Buatkan kerangka artikelnya. Bisa lewat email, dikirim ke email kerangka artikelnya. Kerangka artikel itu ditentukan dari cara-cara kayak gini, dari keyword-keyword ini tadi ya, di LSI. Saya udah bahas juga LSI. Nah, di sini saya mau kasih contoh gimana saya ngasih brief, ngasih arahan ke penulis fati.com. Jadi kayak begini. Misalkan cara membuat landing page. Konten ini akan membahas semua tentang landing page dari A sampai Z. Hal-hal yang dibahas meliputi. Nih, ini akan dijadikan sebagai subjudul oleh si penulis. Mereka juga saya minta untuk mengembangkan sendiri hal-hal yang terkait dengan landing page. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ini ya, keyword cara membuat landing page. Di sini ada di peringkat 7. Harusnya sih insya Allah naik terus ya pelan-pelan. Ini hasil akhirnya seperti ini. Kemudian jangan terikat waktu. Oke. Ini hasilnya kayak begini. Nah, ini belum dipasang table of content ya. Nanti saya pasang table of content, insya Allah bisa naik pelan-pelan. Hasil kontennya seperti ini, lumayan komprehensif. Jadi si penulis itu udah tahu juga saya maunya kayak gimana. Yang ketiga, jangan terikat waktu ya. Misalkan sekarang lagi tren ketika video ini saya buat itu kan hal-hal seputar COVID-19. Nah, itu jangan dihubung-hubungkan dengan COVID ya. Membuat landing page di masa pandemi itu salah, nggak bisa begitu. Jadi pastikan kita kasih info ke penulis, tolong jangan bikinin konten yang dikaitkan dengan hal-hal yang akan basi, akan selesai gitu, akan berakhir masa ininya, masa trennya. Nah, itu ya kalau kecuali kalian punya web berita, nah, itu beda lagi. Nah, ini kan cara produksi konten juga macam-macam. Saya udah bahas juga jenis-jenis konten di video yang lain, bisa ditonton ya. Untuk case di kali ini, bukan case kali ini aja sebenarnya, saya defaultnya saya itu karena emang suka banget sama blogging ya. Saya agak anti sama artikel-artikel yang terikat waktu ya, artikel informasi berita. Karena kan kita ngomongnya investasi. Kalau investasi itu ya dia dibuat sekali, dia harus punya potensi untuk berkontribusi seterusnya gitu. Kalau berita kan enggak, berita ya hari ini udah, besok udah nggak ada kontribusi lagi. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang orang bilang jejak digital itu memang serem misalnya. Itu kan orang nyari lagi di berita-berita yang dulu, cuma ya ketika memang ada isu lagi kan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, per paragraf 3 baris ya. Ini tips buat pesan artikel. Di sini bisa dilihat tuh, per paragraf 3 baris. Di sini cuma 2 baris. Nah, ini kenapa? Karena memang sekarang tuh orang baca lewat layar itu lebih enak begini, mata nggak pegel, dilihat lebih enak, lebih rapi. Tuh lihat, lebih rapi kan ya. Adalah 1-2 paragraf yang offset nggak apa-apa, tapi secara umum kayak begini. Nah, ini penulisnya namanya Fikri, tuh lebih enak kan, lebih rapi. Kemudian yang terakhir, ini jurus favorit saya, terutama di keyword-keyword yang
pemainnya udah banyak, kontennya udah bagus-bagus, saya bisa tinggal minta ke penulis, misalkan ini Pro Jasa Web. Halo Mas Pro Jasa Web, saya nggak kenal ini siapa. Saya copy aja ini, terus saya kasih ke penulis lewat WA atau lewat email, tolong rewrite URL ini. Apalagi ketika URL ini, konten ini udah sesuai semua, LSI-nya, subjudulnya, semuanya lah pokoknya ya. Nih kayak gini-gini udah oke semua. Ya nggak ada salahnya kita tinggal minta ke penulis tolong rewrite gitu. Nah, saya udah bahas juga cara rewrite yang benar itu seperti apa di video yang lain. Jadi bukan hanya sekedar mengganti sinonim, ganti urutan-urutan, itu nggak sekedar kayak begitu. Namanya rewrite itu benar-benar ditulis ulang gitu. Kalau cuma ganti-ganti sinonim itu namanya CPED, copy paste edit dikit. Kayaknya itu aja untuk tips ya, 5 tips pesan artikel ke penulis. Kalian bisa buka ini sebagai contoh. FT.com/business/penulis/topik, bisa jadikannya sebagai referensi. Ini banyak banget dulu, cuma sekarang udah produksinya udah menurun ya, karena emang udah cukup banyak konten yang diproduksi menurut saya. Seperti itu, semoga bermanfaat ya, bisa di share ke teman-temannya yang lagi produksi konten dalam jumlah besar. Ini tips buat bikin konten ke penulis. Sampai jumpa di video selanjutnya.